BKKBN, warga sebaiknya menikah di usia ideal, perempuan 21 tahun, lelaki 25 tahun. Yah, udah lewat dong. Bawel. Umur 21, perempuannya masih joget-joget di TikTok. Umur 25, lakinya masih demen judi online. Duar, meroket keluarga bahagia. Tenang warga. Perempuan usia 21 tahun dan laki-laki 25 tahun bukan angka yang absolut, melainkan usia minimal. Perkara yang dilematis ini akan kita bahas secara harmonis ya, keluarga bahagia harmonis. Kita akan diskusi secara alot enggak juga sih. Kita akan ngobrol ya, yang harapannya ini bisa seru, hangat, dan juga semoga bisa relate sama Sobat Minbi. Dalam katanya, nyatanya begitu. Aku Yona, dan hari ini aku udah ditemenin sama satu narasumber kita yang merupakan seorang ibu muda, seorang perempuan karir juga, dan tentunya melaksanakan peran juga sebagai seorang istri. Kita langsung sapa Kak Michi Ofrisdale. Halo Yona. Kak Michi, rate dong 1-10 moodnya hari ini. Moodnya hari ini karena akan membahas sesuatu yang jarang aku bahas di publik ya. 9,5. Excited ya, Excited. bersemangat sekali. Harapannya bisa nular ke Sobat Minbi, karena Kak Michi ini adalah seorang perempuan yang menikah di usia ideal, itu tepatnya 21 tahun. Dan sekarang juga menjalankan peran sebagai seorang ibu ya, dari seorang putri yang cantik. Nah, sebagai pembuka Kak Michi langsung berbicara mengenai nikah usia ideal. Menikah di usia 21. Saat itu, apa pertimbangan Kak Michi bahwa jedar ini 21, aku udah siap nih untuk menikah mentally, physically, dan financially? Apa pertimbangannya Ini saat boleh itu? dijawab sambil nyontek buku. Oh, boleh. Jadi Yon, waktu SMA itu aku udah terpapar dengan pesan-pesan kampanye dari BKKBN soal umur minimal menikah 21 buat perempuan dan 25 untuk laki-laki. Kemudian itu semakin terpapar lagi saat kuliah, aku dikelilingi dengan teman-temanku yang banyak aktif di genre. Duta genre ataupun komunitas genrenya ya, generasi berencana yang aktif mengampanyekan itu, sehingga semakin teredukasi tuh alasan kenapa 21, kenapa 21 untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki sebagai usia minimal menikah. Pertimbanganku untuk menikah pertama karena ada yang ngelamar. Masa gak ada yang ngelamar, tiba-tiba kita pengen menikah Nikahin diri sendiri atuh. Ada yang ngelamar, dan yang kedua adalah kebetulan orang yang melamar itu adalah orang yang sudah menyentuh inti jantung kita. Cia. Terus dalam. Itu kalau pinjam istilah mancur ya. Jadi, dan aku pun secara pribadi melihat menikah adalah suatu momen untuk kita melakukan ibadah dan juga untuk tumbuh dan berkembang bersama. Akhirnya ada yang ngelamar, aku juga suka. Yang ketiga, aku melihat menikah sebagai sebuah aktivitas ibadah dan aktivitas untuk tumbuh dan berkembang bersama. Kenapa tidak? Aku juga sudah melewati umur minimal yang direkomendasikan 21 saat itu ya, 21,5 lebih tepatnya menikahnya. Tapi yang menarik adalah waktu itu aku menikahnya saat masih semester 6 nih Yon. Kuliah. Iya, betul banget. Jadi karena mungkin dikenal di kampus sebagai orang yang kayaknya ambisius sama dunia akademis gitu ya. Dan juga hal-hal di luar yang diprediksi sepertinya nikahnya akan lama gitu ya. Karena banyak yang akan dikejar dulu. Terus undangan pernikahan Michiko tuh menjadi punchline buat teman-teman. Surprise. Menjadi yang pertama di angkatan buat menikah kan. Jadi ya begitulah kira-kira. Ini konsensual dan pertimbangannya itu menarik ya Kak Michi, karena ada keputusan yang bisa dikatakan sebuah keputusan yang berkesadaran gitu, dan ternyata juga sudah terekspos mengenai pendewasaan usia perkawinan tadi ya, yang 21 minimal 21 perempuan dan 25 laki-laki, ditambah saat itu masih semester 6. Nah, ini menarik karena setelah menjalani pernikahan, kemudian kita sama-sama tahu sekarang Kak Michi juga menjalani peran sebagai seorang ibu ya. Boleh diceritakan Kak Michi juga, selain bergeser tadi pertimbangan pernikahan, nah sekarang pertimbangan kenapa pada akhirnya memantapkan untuk menjadi seorang ibu? Nah ya, jadi aku nikahnya di tahun 2018.
bulan Juni dan dianugerahkan ada si kecil Euno ya saat itu ya di tahun 2020. Sorry, hamilnya 2020, melahirkannya 2021. Oke. Jadi kan ada jarak 2 tahun ya. Setelah 2 pernikahan. Tahun, ya. Sebenarnya keputusan untuk hamil itu tidak serta-merta menjadi keputusan kami berdua saja, tapi kami melihat ini juga sebagai sebuah takdir yang udah digariskan untuk kami, ya dikasih rezekinya di tahun 2020. Tapi kalau mau ditelaah lagi, itu adalah waktu yang cukup pas untuk kami. Kenapa? Karena aku sudah selesai kuliah di tahun 2019, sudah wisuda, lalu 2 tahun menikah sebelum hamil itu menjadi proses kami untuk beradaptasi, bernegosiasi dan menemukan pola agar lebih matang dan siap lagi ketika punya anak. 2 tahun proses adaptasi itu pada akhirnya rezekinya di tahun 2020 ternyata pas banget dalam situasi yang sudah mantap. Iya, sedikit lebih baik lah daripada awal-awal pernikahan karena kan awal-awal pernikahan itu ya goncangannya pasti banyak sih, perdebatan. Ya kita masih belajar bagaimana cara bernegosiasi, bagaimana cara menoleransi sesuatu yang berbeda nih antara kita dan pasangan. Itu turbulensinya luar biasa tuh di awal-awal pernikahan. Betul sekali. Berarti saat itu 2020 mulai menjalani masa kehamilan itu Kak Michi di usia berkisar 23 berarti ya? Iya, berkisar 23. Nah, di usia 23, lebih kurang 9 bulan masa kehamilan. Tentu ada perubahan-perubahan tidak hanya fisik tapi juga emosi ya, dan itu kan betul. Yang pada akhirnya selalu diwanti-wanti ketika kenapa kita harus mempertimbangkan aspek fisik dan psikis ketika ingin menikah ya, terutama kenapa pada akhirnya tidak disarankan untuk menikah di usia yang cenderung muda di bawah 21 dan 25 tadi, karena aspek-aspek yang 2 tadi masih belum begitu matang ketimbang kita di usia yang di atas minimal itu. Ini ada hubungannya dengan masa kehamilan dan bersalin, Kak Michi. Bagaimana guncangan emosional dan fisik saat itu dan bagaimana menghadapi hal-hal itu? Oke, aku ceritain dulu ya. Jadi di awal tahun 2020 itu saat itu aku merasa mulai memikirkan kalau seandainya di tahun ini aku hamil, persiapannya seperti apa? Apa sih yang harus aku pelajari untuk mewanti-wanti? Kok mewanti-wanti ya? Iya sih, mewanti-wanti atau mengantisipasi kalau aku hamil. Karena aku tuh belum hamil, tapi kok kayaknya feelingnya aku tahun ini aku kayaknya hamil nih gitu kan. Akhirnya dari dasar firasat itu aku ngontak teman-temanku yang udah menjadi ibu dan menurutku punya preferensi yang bagus lah soal pilihan-pilihan informasinya untuk belajar gitu kan. Aku bertanya, bahkan sampai minta fotoin halaman buku yang dia punya gitu. Ya, ada satu bab bagian persiapan pra kehamilan. Jadi dari halaman yang difotokan ke aku, kemudian aku baca dan aku ringkas di bukuku. Aku bikin catatan, ternyata ada persiapan hamil itu tidak serta-merta, oh iya saya pengen hamil gitu loh. Tapi lebih luas daripada itu, kita harus punya persiapan fisik, persiapan pengetahuan soal bagaimana hamil dan persalinan, lalu ada persiapan mental, ada juga persiapan finansial dan juga persiapan spiritualnya. Jadi ada lebih kurang itu kira-kira itulah aspek-aspek yang ternyata harus aku persiapkan kalau aku hamil. Nah dari situ aku mulai mengevaluasi tuh Yon, oke, persiapan fisik, aku mengukur IMT, indeks massa tubuhku, terus lingkar tangan dan lain sebagainya menjadi syarat kalau mau hamil itu gimana sih idealnya gitu kan. Terus masuk ke persiapan finansial juga, berapa pos keuangan yang kita udah miliki untuk anak gitu kan, dan hal-hal lainnya. Jadi dari membaca buku itu aku mengevaluasi diriku. Sampai akhirnya, wah ternyata bener nih hamil di bulan Agustus kan. Baik. Iya kan awalnya tuh baca-baca buku, oke. Jadi setidaknya udah tahu, oh ternyata ini nih persiapannya kira-kira. Nah ketika sudah, bahkan sebelum tahu hamil pun aku juga akhirnya membeli buku tentang kehamilan, beberapa buku tentang kehamilan dan persalinan. Padahal ini belum hamil. Tapi insting yang luar biasa. Iya nih kayaknya saya harus bersiap gitu ya.
Ada satu buku favoritku yaitu buku Bebas Takut dan Melahirkan, yang akhirnya buku itu membuka pikiranku soal konsep gentle birth. Cara hamil dan menghadapi persalinan yang minim trauma, menyenangkan dan anggun gitu kan, gentle birth. Iya kayak gitu. Dari situ kemudian ditambah tuh hamil. Waktu trimester pertama mungkin aku tidak terlalu banyak Perubahan fisik? Ini maksudku nggak terlalu banyak untuk mempelajari belajar gitu, nggak banyak karena memang masih adaptasi. Aku hamilnya cukup mual-mual, nggak sulit makannya karena bawaannya tuh nggak enak aja gitu semuanya kan. Sampai akhirnya di TM2 trimester kedua energinya udah mulai fit kembali. Aku mulai meringkas lagi buku-buku yang tadi aku tuh tipe belajarnya tuh kayak gitu Yon. Aku beli buku terus aku ringkas. Bikin di bidar. Mempelajari dan luar biasa banget sih semangat belajar. Aku nggak tahu ya, kayaknya aku merasa itu energi dari si bayi gitu loh, membuat ayo belajar gitu. Semangat literasi. Baca buku, ngikutin situs-situs luar negeri yang membahas topik-topik soal hamil dan persalinan, baca hasil riset penelitian, terus apalagi ya, baca-baca peraturan pemerintah gitu loh untuk ngelihat nyusun tesis ya. Makanya itu kok aku jadi kayak mau ujian kebidanan gitu ya, bukan yang mau persalinan. Tapi itulah akhirnya yang aku rasakan energi aku untuk mencari tahu, mempersiapkan, karena ini adalah sesuatu yang baru kan Yon, yang akan aku hadapi. Dan kompleks. Iya betul sekali, hamil dan bersalin. Jadi kira-kira seperti itulah Yon cerita saat hamilnya. Ini cukup inspiring ya, karena ternyata literasi tidak hanya di sekolah teman-teman. Ketika kita menyadari kita akan mendapat sebuah anugerah, ada spirit baru yang mendorong kita untuk terus belajar. Pembelajar seumur hidup ya, dari buku-buku yang diringkas. Karena begini, mungkin barangkali ya Sobat Minbi itu selalu bertanya-tanya ketika menjadi ibu muda, sebenarnya katakanlah ada yang punya basic di kesehatan begitu, akan lebih mudah jalannya karena mereka punya exposure tentang keilmuan itu. Tapi bagaimana kita yang nggak ada informasi terkait itu ya? Tapi sebuah langkah taktis dan strategis dari Kak Michi adalah belajar banyak-banyak, cari riset luar dalam negeri, ikut webinar, ikut kelas, senam hamil yang gitu. Luar biasa. Nah, itu adalah proses belajar bersamaan dengan turbulensi emosi itu, masih berusaha untuk belajar. Dan kalau kita bahas lagi, sebenarnya Kak Michi berbicara mengenai, justru kan kalau misalnya bicara mengenai kehamilan itu kadang-kadang kala yang orang lupakan adalah kesehatan anak itu tidak hanya bergantung ketika mereka sudah lahir gitu baru kita jaga, tapi justru mulai dari masa kehamilan itulah yang kemudian kita juga udah ini pasti Sobat ini kalau ngikutin episode sebelumnya sempat dengar yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Betul tidak ketika mereka jebret assalamualaikum bunda, tidak sayang, tidak itu nolnya tidak, tapi nolnya adalah ketika mereka sudah mulai di dalam janin begitu ya, hitungan 1000 itu adalah golden age. Menjaga gizi mereka tetap seimbang, tetap ideal nutrisinya agar mencegah dari yang namanya stunting gitu ya, supaya tadi komen-komen yang kita baca di awal tadi tidak muncul lagi di Indonesia 2045 ke depannya ya, karena netizen akan marah dulu gitu sebelum mengetahui alasan kenapa kampanye itu muncul gitu ya, nanya dulu alamatnya di mana padahal udah ada di video, udah ada di caption gitu ya. Nah begitulah pokoknya ya, membahas 1000 hari pertama kehidupan Kak Michi. Tentu sebagai seorang ibu muda di usia 23 tahun, melahirkan berarti sudah di usia 24 kah Kak? Atau masih di 23 saat itu? 24 sih harusnya ya. Di 24. Ya. Aku lupa ingat sih. Iya harusnya begitu, 24. Apa strateginya kemudian Kak Michi menyadari, oh ini golden age nih untuk menjaga dan memastikan seorang anak ini akan tumbuh dengan maksimal dan optimal tentunya. Apa yang strategi yang Kak Michi jalankan saat itu? Yang pertama dari masa kehamilan tentu kita harus rutin melakukan pemeriksaan kehamilan.
pemeriksaan kehamilannya juga tidak hanya datang terus ya udah diem doang, tapi aktif berdiskusi dengan provider, dengan nakes kita, dengan obgyn ataupun dokter kandungan. Kalau misalnya ada keluhan, sampaikan. Kalau kita punya pertanyaan, sampaikan. Kalau kita punya keinginan, disampaikan gitu. Jadi ada proses diskusi yang aktif. Jadi yang pertama adalah saat hamil itu datang secara rutin untuk memeriksakan kehamilan, mengonsumsi vitamin hamil. Lalu apalagi ya, dan menjaga stabilitas emosi, karena itu dia Yon, anak itu kan akan merekam tuh emosi ibunya saat hamil kan. Jadi aku mencoba, itu prosesnya sulit tapi aku selalu mencoba menyadari oke, ayo kita harus bikin rekaman yang bagus nih untuk si anak kan, karena itu kan akan masuk ke alam bawah sadarnya. Itu dari sisi hamil. Dan untuk sisi persiapan persalinan juga aku mempelajari soal gimana cara membuat rencana persalinan, bagaimana preferensiku terhadap kegiatan-kegiatan setelah melahirkan itu loh. Makanya yang kulakukan adalah aku harus tahu tuh, oke, ini aku udah belajar nih tentang hamil. Persalinan caranya seperti ini. Bagaimana cara menghadapi rasa sakit saat menghadapi pembukaan. Bagaimana cara posisi persalinan yang efektif untuk bisa melahirkan si anak dan lain sebagainya. Udah mencoba belajar. Tapi kemudian yang kehidupan postpartumnya gimana? Kehidupan pasca melahirkan. Aku coba belajar bikin rencana postpartum. Oke. Rencana postpartum itu aku akan tinggal di mana nantinya setelah di masa nifas itu. Terus proses maksudnya makanku seperti apa, nutrisi bagaimana, nanti yang akan membantu aku support sistemnya siapa dan bagaimana. Itu memang kita pikirkan. Jadi sebenarnya kalau di internet kita bisa cari sih postpartum planner gitu untuk membantu kita memikirkan apa yang harus tidak boleh kita lupakan untuk memasuki masa postpartum tadi itu. Terus itu dari sisi hamil, terus persalinan, terus habis itu menghadapi postpartum. Nah untuk si anak datang rutin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tentunya. Tapi kalau mau dibalikin lagi nih, aku concern untuk IMD kemarin itu, untuk membantu proses menyusui 2 tahun. Aku getol banget tuh nanyain ke obgynku, dok nanti saya akan IMD kan, inisiasi menyusui dini, akan ada IMD terus bakal rawat gabung kan dok saya dengan anak gitu kan. Itu aku concern untuk menanyain hal tersebut. Terus apalagi ya, pemeriksaan bulanan lagi ke dokter anak, vaksinasi, ASI eksklusif 6 bulan sampai MPASI-nya. Lalu kemudian tidak hanya aspek pertumbuhan ya, tapi juga aspek perkembangan dari perkembangan bahasa, emosional dan lain-lain, yang sebenarnya dari Kemenkes sendiri udah ngasih buku pink kesehatan ibu dan anak yang udah memberikan kita panduan ataupun checklist apa yang harus diperhatikan ibu nih, red flag apa yang menjadi harus menjadi concern ibu biar kita nggak kelewatan hal-hal penting dalam 1000 hari pertama kehidupan anak. Jadi kalau dari aku sih seperti itu. Dalam proses pembelajarannya ada dalam proses perjalanannya itu nggak sempurna Yon. Aku juga menghadapi yang namanya ya itu tadi turbulensi sebagai ibu itu luar biasa banget, apalagi kalau anak udah masuk MPASI, GTM, sulit makan. Sebenarnya kita punya target untuk mengejar tumbuh kembangnya ya kan. Itu menjadi tantangan tersendiri, tapi yang suatu saat aku pengen dia tahu adalah aku tidak akan pernah jadi ibu yang sempurna dalam pengasuhan ini, tapi yang harus dia tahu adalah aku sangat pengen dikenal sebagai ibu yang mau belajar. Nah itu dia. Karena sebelumnya nggak ada sekolah menjadi ibu ya. Nah itu dia, malah aku kepikiran ya, membangun negara yang berkualitas itu seharusnya dimulai dari membangun keluarga, subunit terkecil. Kalau kita mau jadi dokter, kita mau jadi presenter, kita mau jadi apapun, kuliahnya tuh ada Yon. Kalau yang memutuskan untuk pengen jadi ibu rumah tangga, aku nggak ngelihat ada suatu pendidikan formal yang memang ngasih tahu kuliah menjadi ibu rumah tangga gitu loh. Terus modulnya iya, ngasih sertifikasi ibu rumah tangga. Ini bukan berarti untuk membuat dia menjadi ibu sempurna ya, tapi menurutku mendidik calon-calon ibu agar lebih bisa memberikan
yang terbaik untuk keluarganya, menjadi navigator keputusan yang berkualitas dalam keluarga. Itu salah satunya. Dan mungkin ibu rumah tangga tuh juga diakui sebagai profesi gitu loh. Apakah mungkin digaji oleh negara Dan tercantum di iya. KTP. Kalau di KTP iya, prosesnya pengennya sih kalau harapanku ya, kenapa ini nggak benar-benar diseriusin gitu loh. Sebagaimana negara mempersiapkan calon dokter, calon guru, kenapa calon ibu rumah tangga tuh kayak seolah ya udah kita belajar dari kearifan lokal ilmunya aja. Learning by doing. Nah itu dia. Dan pada dasarnya adalah hal-hal seperti ini yang baiknya kita adopsi. Ketika di luar sana pasti berseliweran ya Kak ya. Tidak sekompeten itu ketika kita misalnya menikah di usia di bawah 25 ataupun di atas 21 begitu ya. Akan ada masa-masa di mana kita tidak secara kurang baik begitu mempersiapkan kehamilan, persalinan dan kemudian pengasuhan anak. Tapi sebenarnya tidak gitu. Salah satunya Kak Michi menjalankan hal-hal yang di luar kendali kita. Kita belajar, kita riset gitu, kita menggabungkan diri dalam sebuah komunitas yang punya exposure untuk mempersiapkan kita dalam kondisi-kondisi itu. Gabung komunitas juga. Aku gabung komunitas Puan sama gabung komunitas ibu profesional. Biar itu dia dapat exposure ilmu-ilmu peribu-ibuan ini ya di masa di usia 20-an itu. Dan itu adalah persiapan yang barangkali Minbi, sobat Minbi di rumah yang bingung ya, kayaknya ini informasi terkait ini itu kita cari di mana, learning by doing, apakah masih mengadopsi kearifan lokal ya, ketika anak baru lahir ada peniti kemudian bawang putih ditaruh. Iya benar. Kearifan lokal itu apakah masih seperti itu atau mungkin ada keilmuan yang diperbarui dari dunia kesehatan gitu ya. Di sesi terakhir ini Kak Michi, kita mau dong pesan dari Kak Michi ya, seorang ibu muda untuk menginspirasi dan bisa diadopsi oleh sobat Minbi terkait mempersiapkan diri mental fisik menghadapi dunia keibu-ibuan. Nah, Yona dan sobat Minbi semuanya, menikah dan membangun keluarga itu bukan peran suami ataupun peran istri, tapi adalah peran kedua orang itu, antara suami dan istri. Artinya kalau aku dan suami sepakat, suami dan istri itu setara untuk dalam pengasuhan anak, setara untuk mampu mengejar mimpi pribadinya, setara untuk mengerjakan pekerjaan domestik di rumah. Nah, jadi itu dulu tuh yang pertama, kita bekerja sama dalam rumah tangga. Dalam perjalanannya pasti tentunya ada turbulensi ya, perdebatan dari yang kecil, sedang hingga besar ada. Tapi ketika kita sadar kita masih ada di visi misi yang sama, rasanya kita mau memperjuangkan hal tersebut gitu. Terus yang kedua untuk gini, menikah dan hamil itu kadang menjadi momen untuk membuka hal-hal yang dulunya belum selesai di masa lalu. Jadi penting sekali yang aku semakin sadari belakangan ini, sebelum kita menikah, hamil, melahirkan, selesailah dengan diri kita sendiri dulu. Selesai dengan hal-hal di masa lalu. Karena di setiap kita itu pasti membawa per masa lalunya masing-masing. Apakah itu ada luka, apakah itu ada kekecewaan dan lain-lain. Menikah dan punya anak itu kadang mempertebal luka-luka yang belum selesai. Jadi pilihannya apakah kita mau selesaikan dulu itu baru menikah dan melahirkan atau punya anak, itu tentu akan lebih mudah menghadapi dunia orang dewasa tersebut. Tapi ada lagi pilihannya mengerjakan itu secara paralel. Kita menikah, hamil, tapi juga sembari membereskan aspek-aspek diri kita yang perlu dibereskan atau ada yang belum selesai di masa lalu. Jadi itu bisa secara paralel, tapi tentunya jadi lebih berat kan, karena kita harus membagi beban itu kan. Jadi selesailah dengan diri sendiri. Gimana tuh maksudnya selesai dengan diri sendiri? Nanti ikut-ikut webinar, baca-baca buku, ikutin konten-konten di media sosial, pasti akan lebih terbuka. Apa sih maksudnya tuh konsep selesai dengan diri sendiri itu gitu kan. Terus pesan yang ketiga adalah gak ada rumah tangga yang sempurna. Pasti akan ada kurang, celah, dan lain sebagainya. Tapi rasanya kalau kita masih mau untuk belajar dan terus belajar dan menyadari bahwasanya
memang manusia itu tidak sempurna, maka kita tetap akan mau berjuang di kapal yang sama. Luar biasa. Karena apapun itu Kak Mici, pilihan sebagai seorang perempuan yang berdaya, pada dasarnya hal seperti ini adalah sesuatu yang subjektif. Tidak ada satupun yang bisa mendikte kita untuk mengambil keputusan akan menikah, melahirkan, punya anak, mendidik anak dan lain-lain. Itu sesuatu yang subjektif, dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Tapi yang kita harapkan adalah setiap kita mengambil langkah itu dengan penuh pertimbangan dan tentunya mengambil keputusan dengan penuh berkesadaran. Betul, suka banget nih dengan penutupan Yona. Ini Sobat Mindy dicatat ya. Kalau Kak Mici ikut webinar baca buku dicatat, Mindy sambil nonton podcast harapannya dicatat. Dan tentunya hal seperti ini rasanya nggak akan usai ya, nggak akan finish kalau kita bahasnya itu hanya sekitar 30 menit. Karena ini sifatnya pemantik ya, pemantik dulu untuk lakukan riset lebih dalam lagi. Exactly. Dan learning by doing, learning by experience. Kalau nggak experience kita, experience-nya Kak Mici sudah kita ambil di sini, silakan dipelajari. Dan kalau misalnya memang masih ada sesuatu yang mengganjal atau rasa-rasanya di luar, bahkan pun di luar pembahasan mengenai jadi seorang ibu, mengenai tumbuh kembang anak, permasalahan remaja atau permasalahan lainnya, PKBI Riau, Sobat Mindy pasti ingat, atau buat yang baru mampir, kita ada salah satu kanal yang menyediakan layanan dan fasilitas untuk Sobat Mindy semua menjalani konseling. Jadi ada sesi konseling Kak Mici yang akan difasilitasi oleh satu konselor juga. Jadi silakan yang di Pekanbaru gitu ya, bisa datang gitu ya. Bisa face to face, bisa juga by chat atau mungkin kita bisa pertemuan secara online dan nanti juga akan ada hotline-nya. Dan silakan. Di mana kita tahu hotline ini? Tentu saja Anda datang ke YouTube karena saya yakin Anda mencet link dari Instagram. Silakan mampir ke Instagramnya di @pkbi Riau, kemudian juga di @star_pkbi Riau, adalah dua kanal untuk relawan remaja, ada @star_pkbi Riau dan @picsmart. Jadi silakan di follow dan diikuti perkembangan informasinya. Kalau masih ada yang mau ditanyain sama Kak Mici, silakan DM PKBI Riau, Star PKBI atau Picsmart, atau langsung saja ke yang bersangkutan ada di Michiko Frisdeo. Dadak lupa setelah membahas perihal ibu muda. Sobat Mindy, kita akan bertemu lagi di podcast Katanya Nyatanya Begitu selanjutnya.